Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kelompok kami akan melakukan presentasi hasil laporan dari ujian akhir semester Praktikum Keamanan Data dan Jaringan. Anggota kelompok kami terdiri dari Excel Putra Bintang dengan NIM terakhir 102, Dini Rahmawati dengan NIM terakhir 093, Muhammad Faras Akbar Amal NIM terakhir 095, Nabila Dwi Gunasti 096, dan Yesaya Windrianto 101. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang kasus-kasus berikut yang ada network scanning dan probing, network security enumeration dan password management, intrusion detection system atau IDS, symmetric cryptography, asymmetric cryptography, port entry dan honeypot, password cracking, dan yang terakhir ada comprehensive network security assessment. Pada pengerjaan kasus-kasus yang akan diselesaikan, kami menggunakan Debian 12 sebagai OS tempat simulasi keamanan data dan jaringan. OS ini akan dijalankan pada virtual machine Oracle. Penggunaan OS ini dalam virtual machine ini membuat percobaan lebih aman karena lingkup simulasinya dan mudah karena dapat melakukan cloning. Dalam simulasi ini, kami akan menjalankan tiga aktor atau perangkat, yaitu server, router, dan client. Sebelum melakukan percobaan dari kasus-kasus yang akan diberikan, kami akan melakukan setup semua perangkat agar terhubung satu sama lain dan mencoba untuk melakukan ping kepada satu sama lain. Masing-masing aktor akan memiliki konfigurasi IP dan gateway seperti berikut. Ini adalah server dengan address 192.168.1.2. Net mask-nya 255.255.255.0 dengan keadaan gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian ini adalah router dengan address-nya 192.168.1.1. NetMask-nya 255.255.255.0 dan address-nya 192.168.2.1. Nah, pada konfigurasi sistem CTL router, kita harus memperbolehkan data berpindah antar server atau passing dengan perintah net.ipv for IP forward 1. Ini ada klien dengan address 192.168.2.2 dan netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian setelah konfigurasi selesai, kita akan mencoba melakukan ping pada setiap perangkat satu sama lain. Bisa dilihat di sini untuk server ke router dan server kliennya juga bisa. Kemudian dari klien ke router, klien ke servernya juga dapat melakukan pingnya. Dan kemudian juga dari router ke server dan router ke klien juga berhasil. Baik, kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu mengenai network scanning dan probing. Di sini ada studi kasus di mana perusahaan XYZ ingin meningkatkan keamanan jaringan dan mereka meminta kepada tim keamanan untuk melakukan pemetaan jaringan dan mengidentifikasi port-port yang terbuka. Yang akan kita lakukan di sini yaitu kita akan menggunakan Nmap untuk melakukan scanning pada jaringan perusahaan XYZ, lalu kita identifikasi layanan yang berjalan pada setiap port yang terbuka, lalu kita akan memberikan rekomendasi layanan mana saja yang sebaiknya ditutup atau dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan keamanan jaringan. Next. Oke, langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini yaitu pertama kita akan lakukan identifikasi port-port yang terbuka pada server menggunakan Nmap scanning jaringan. Di sini kita membutuhkan internet untuk install Nmap, oleh karena itu jaringan akan kita matikan sementara. Lalu kita melakukan merestart eh, perangkat
lalu install nmap dengan apt get install. Nah, setelah penginstalan berhasil, kita akan menghidupkan jaringan kembali lalu mencoba untuk scanning port. Dalam kasus ini, sebagai perusahaan yang memiliki server, kita mengecek pengakses, yaitu klien. Itu pertama kita akan nmap strip st strip v itu connect scan untuk melihat port sederhana, lalu ada stealthy scan juga itu untuk scanning yang sulit dideteksi dengan nmap strip ss. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan mendeteksi operasi yang sedang berjalan dengan nmap strip o. Lalu juga stealthy scan yaitu scanning yang paling sulit dideteksi dengan nmap strip sf. Next. Oke, di sini kita ada kesimpulan dan saran untuk perusahaan XYZ, di mana jenis scanning yang paling cocok untuk sebuah perusahaan adalah dengan melakukan scanning Nmap strip SF. Hal ini dikarenakan perintah ini melakukan fin scan. Ini adalah metode scan yang paling stealthy lagi, di mana kita mengirimkan paket fin untuk melihat respon dari target. Port terbuka biasanya tidak akan merespon sama sekali, sementara port tertutup akan merespon dengan segmen RST. Tapi ini membuat pengecekan port menjadi sangat aman. Nah, dalam hasil terdeteksi, dalam hasilnya terdeteksi dua port yang terbuka, yaitu SSH dan HTTP. Jika tidak terlalu dibutuhkan, HTTP dapat ditutup karena merupakan layanan jaringan berbasis internet yang memiliki risiko peretasan jika pegawai melakukan kelalaian. SSH merupakan port yang cukup aman jika dipakai sebagai jaringan untuk pertukaran data perusahaan. Saran lainnya adalah mengubah port SSH menjadi default, yaitu 22 dengan autentikasi password dan hanya izinkan autentikasi kunci publik. Ada juga membatasi pengguna dengan UFW, pemasangan firewall, sampai pemantauan dengan tripwire. Oke, lalu soal kedua di sini akan membahas network security enumeration dan password management. Di sini ada kasus Universitas ABC mengalami beberapa percobaan akses ilegal ke server mereka, di mana mereka membutuhkan solusi untuk memperkuat manajemen password dan enumerasi jaringan. Di sini kita akan menggunakan OpenVAS untuk melakukan enumerasi jaringan dan identifikasi potensi celah keamanan, lalu membuat kebijakan manajemen password yang lebih ketat, termasuk penggunaan salt dan hash yang lebih aman, lalu kita implementasikan kebijakan tersebut dan uji keefektivitasnya. Nih, baik, di sini sebuah Universitas ABC melakukan percobaan untuk meningkatkan keamanan jaringan seperti password. Percobaan akan menggunakan OpenVAS untuk melakukan enumerasi jaringan dan identifikasi eh, potensi celah keamanan. Nah, untuk mempermudah percobaan, kita akan menggunakan OS kali hanya untuk OpenVAS. Hal ini karena GVM sudah tersedia di repositori Linux-nya. Di sini kita lakukan konfigurasi kali mengganti klien. Langkah pertamanya kita akan melakukan beberapa instalasi, yaitu pertama install PostgreSQL sebagai wadah GVM, lalu kita juga install GVM atau OpenVAS dengan apt stripcat, lalu setelah itu kita menginisiasikan dengan GVM strip setup. Nah, maka program akan otomatis menginstal seluruh modul dan apt yang diperlukan. Oke, setelah instalasi selesai, maka akan menampilkan password untuk admin. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, kita cek lagi dengan GVM check setup. Kalau aman, maka kita langsung ke sudo GVM start untuk menjalankan layanannya. Next. Nah, di sini kita mengaksesnya dengan localhost port 9392 pada web browser.
Setelah itu kita langsung konfigurasi awal buat teks baru, lalu kita setup scanning, lalu pergi ke scan target. Nah, di sini target akan diisi IP Debian sesuai dengan topologi, lalu kita akan menjalankan hasil tesnya. Lalu di sini kita melihat hasil scanning sesuai dengan server yang kita jalankan pada Debian dan dilihat dari Nmaps soal pertama bahwa terdapat dua port yang tersedia yaitu SSH dan juga TCP. Oke, ada juga nih rekomendasi sebuah perusahaan atau instansi jika simulasi seperti itu. Yaitu pertama ada port SSH atau port 22 di mana di sini ada kekurangannya itu brute force attack di mana penyerang dapat mencoba menebak username dan password dengan serangan brute force. Lalu yang kedua ada exploit dan vulnerabilities. Jika versi SSH yang digunakan memiliki celah keamanan, ini dapat eksploitasi oleh penyerang. Lalu yang ketiga kekurangannya ada man in the middle attacks jika tidak dikonfigurasi dengan benar, maka sesi SSH dapat rentan terhadap serangan man in the middle. Nah, cara mengamankannya yaitu pertama gunakan kunci publik atau private kita mengganti autentikasi berbasis password dengan autentikasi berbasis kunci publik atau private. Lalu kedua dengan nonaktifkan login root di mana nonaktifkan login langsung sebagai root dan digunakan pengguna biasa dengan sudo. Lalu yang ketiga ada batasi akses IP di mana batas akses ke port SSH hanya dari alamat IP yang dipercaya menggunakan firewall. Lalu yang keempat, kita ganti port default menggunakan port default 22 ke port lain yang tidak umum digunakan. Lalu yang kelima ada konfigurasi fail to ban menggunakan fail to ban untuk memblokir IP yang menggunakan serangan brute force. Lalu yang terakhir ada audit dan update rutin, di mana kita pastikan perangkat lunak SSH selalu diperbarui dengan versi yang terbaru dan lakukan audit keamanan secara rutin. Next, di sini ada juga port TCP, yaitu secara generalnya, di mana kekurangannya ini ada vulnerability exposure, berbagai layanan yang berjalan pada port TCP dapat memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Lalu yang kedua ada DOS, denial of service, penyerangan dapat melakukan serangan DOS pada port yang terbuka. Lalu kekurangannya di sini ada unauthorized access yang dimana port yang terbuka dapat digunakan oleh penyerang untuk mengakses layanan atau sistem yang tidak seharusnya. Cara menggunakannya yaitu cara mengamankannya. Pertama itu ada firewall, di mana gunakan firewall untuk membatasi akses hanya ke port-port yang diperlukan dan hanya dari alamat IP yang terpercaya. Lalu ada close unused port, di mana tidak tutup semua port yang tidak digunakan untuk meminimalisir vektor serangan. Lalu ada port knocking, implementasi port knocking sebagai metode tambahan untuk membuka port yang diperlukan hanya saat dibutuhkan. Yang keempat, kita service configuration, pastikan layanan yang berjalan di port TCP dikonfigurasi dengan baik dan aman. Lalu yang terakhir ada regular scanning dan monitoring, yaitu lakukan pemindaian port secara berkala dan pantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini dapat ditingkatkan keamanan pada port SSH dan port TCP yang terbuka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian Intrusion Detection System atau IDS. Jadi di sini studi kasusnya itu adalah Bank DIF ingin mengimplementasikan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringannya. Perintahnya yaitu install dan konfigurasi Tripwire sebagai IDS di jaringan Bank DIF, lalu monitor dan catat setiap aktivitas yang mencurigakan, dan berikan laporan berkala dan rekomendasi untuk meningkatkan konfigurasi IDS. Next. Nah, ini prosesnya.
Sebuah bank yaitu bank DIF ingin melakukan pemantauan pada sistemnya untuk melihat jika ada perubahan data. Dalam simulasi kita dapat menggunakan tripwire untuk membuat sebuah fungsi yang dapat melaporkan suatu kejanggalan. Simulasi dilakukan dalam Debian dan Kali sesuai topologi. Di sini step pertama yaitu menginstal tripwire pada server, lalu melakukan inisiasi dan kita melakukan cek terlebih dahulu terhadap tripwire. Next. Nah, di sini ada tampilan hasil pengecekan role yang kita bisa lihat role-role yang ada atau peraturan dengan masing-masing laporan pengecekan berkala dari level edit, remove sampai modified. Lalu untuk mengubah atau melihat kondisi aturan kita dapat melihat dengan perintah nano /etc/tripwire/twpol.txt. Next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu tripwire adalah alat yang sangat berguna untuk mencatat secara berkala seluruh aktivitas kejanggalan pada sistem, termasuk sistem perbankan seperti bank DF. Dengan tripwire, semua perubahan pada sistem file dan konfigurasi dapat dipantau, memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman atau aktivitas yang mencurigakan. Dengan ini, Bank DIF dapat memantau secara berkala dengan perintah tripwire check atau bahkan dapat memodifikasi role dan level melalui perintah nano etc tripwire twpol.txt dengan demikian penggunaan tripwire di bank di IF memungkinkan pemantauan yang efektif dan responsif terhadap aktivitas kejanggalan pada sistem, meningkatkan keamanan dan integritas data bank. Next. Nah, di sini ada contoh simulasi untuk membuat rule sendiri, di mana ada beberapa variabel, yaitu secret. Pertama ada secret, menentukan aturan kritis untuk deteksi perubahan pada sistem. Di sini isi variabelnya itu ignore none, strip SHA, yang berarti tidak mengabaikan apapun dan menggunakan hash SHA untuk deteksi perubahan. Selanjutnya ada variabel setBin untuk menentukan aturan file biner dengan status read only. Lalu ada seqconfig untuk menentukan aturan untuk file konfigurasi dengan status dinamis atau dynamic. Lalu ada high menetapkan nilai sensitivitas tinggi yaitu 100 dan sigmat menetapkan nilai sensitivitas sedang yaitu 66 dan siglow menetapkan nilai sensitivitas rendah atau 30. Lalu di sini didefinisikan nama rules-nya, nama aturannya yaitu deteksi intruder dengan severity atau tingkat keparahan deteksi sebagai sigmat atau sensitivitasnya sedang. Lalu dilakukan pemantauan direktori, menetapkan bahwa direktori /bin harus dipantau menggunakan aturan yang didefinisikan dalam variabel yaitu read only. Lalu aturan /home seqbin menetapkan bahwa direktori home harus dipantau menggunakan aturan yang sama, yaitu aturan read only. Di sini dikonfirmasi perubahannya, lalu hasil perubahannya disimpan, bisa dilihat di PPT. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses simetrik kriptografi. Studi kasusnya yaitu perusahaan IFG mengirim data sensitif antar departemen dan ingin menggunakan kriptografi simetris untuk melindungi data tersebut. Pertama yaitu pilih algoritma kriptografi simetris yang sesuai, misalnya AES. Lalu implementasikan enkripsi dan dekripsi data menggunakan algoritma tersebut dan buat skenario transfer data yang aman antar departemen dan demonstrasikan proses enkripsi dekripsi. Next. Oke, sebuah perusahaan IFG yang sangat sensitif dalam mengirim data, hal ini dapat diselesaikan dengan mengenkripsi data terlebih dahulu menggunakan AES. Hal ini meliputi enkripsi oleh pengirim dan dekripsi data oleh penerima. Penerima harus memasukkan sandi atau chip yang sama oleh pengirim agar data dapat dibongkar. Program akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita menggunakan bantuan library kriptografi dalam Python agar dapat membuat fungsi AES. Next.
Nah, setelah itu kita dapat membuat program untuk pengirim yaitu encrypt text. Di sini ada fungsi utamanya yaitu encrypt message yang bertanggung jawab untuk mengenkripsi pesan teks yang diberikan menggunakan algoritma AES. Langkah-langkahnya yaitu pertama menghasilkan atau mengenerate initialization vector, lalu melakukan path plain text, lalu buat dan menggunakan cipher, lalu menggabungkan IV tadi dengan ciphertext. Dan prosesnya itu pertama input pesan, lalu generate key, lalu enkripsi pesan, lalu di encode ke base 64 dan menampilkan hasil. Next. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengenkripsi sebuah teks penting seperti kode brankas. Di sini teks untuk dienkripsinya yaitu kode brankas adalah 069042. Dengan ini kita hanya perlu mengirim pesan enkripsinya. Dengan anggapan keybase-nya sudah sepakat menjadi yang ditampilkan pada PPT. Next. Oke, pada saat penerima ingin membuka pesan, diperlukan untuk memasukkan teks dan key. Dan programnya adalah sebagai berikut, di mana dalam program tersebut ada fungsi utama, yaitu decrypt message, yang bertanggung jawab untuk mendekripsi pesan yang terenkripsi, yang diberikan menggunakan algoritma AES. Pertama, tahapannya yaitu ekstraksi IV dari ciphertext, lalu buat dan gunakan cipher untuk dekripsi, lalu menghapus padding dari plain text dan mengembalikan plain text. Dan prosesnya dalam program utama yaitu pertama input untuk dekripsinya, lalu melakukan decode input base 64, mendekripsi pesan dan menampilkan pesan yang telah dekripsi. Next. Di sini juga dicoba dekripsi pesan dengan kode. Hal ini membuat pengiriman data atau pesan menjadi aman pada perusahaan EFG. Dengan adanya teknologi AES dengan key yang tetap, kegiatan pengiriman data penting dapat dengan pengenkripsian sehingga terdapat kejadian yang mengakibatkan tersebar data saat proses pengiriman. Pelaku tidak dapat melihat atau mengakses isi dari data sesungguhnya tanpa sebuah key atau program. Baik, jadi sekarang kita masuk ke bagian kelima yaitu asymmetric cryptography, yaitu dengan studi kasus startup di HI ingin menerapkan kriptografi asimetris untuk memastikan integritas dan autentikasi data yang dikirim ke klien mereka. Di sini ada tiga poin utama, yaitu gunakan GNU-PG untuk menghasilkan kunci public dan private. Kedua adalah implementasian tanda tangan digital pada dokumen penting. Dan ketiga adalah verifikasi tanda tangan digital tersebut menggunakan kunci public. Dalam kasus ini kita akan menggunakan GNU-PG sebagai versi Windows dengan tipe JPG for Win yang sudah di dalam berbentuk aplikasi. Jika GHI merupakan sebuah startup, jadi itu sangat diperlukan kesederhanaan dan keefektifan waktu, sehingga versi ini tuh tepat karena penggunaannya yang cenderung mudah. Untuk pemakaian pada platform Windows sendiri itu dibandingkan Debian juga lebih umum, yang membuatnya semakin efektif untuk dipakai. Jadi di sini kami sudah mengunduh dan menginstal GNU-PG dari link download yang tertera. Lalu setelah instalasi selesai, telah membuka aplikasi dan membuat kunci baru, juga telah memasukkan informasi dan checklist yang membutuhkan key, lalu key akan tergenerate. Lalu kita memilih kode enkripsi yang kita gunakan, kemudian tekan sign encrypt pada kanan atas yang meminta sebuah inputan berupa gambar. Lalu setelah gambar terpilih, kita memastikan seluruh informasi secara detail. Setelah itu, file dengan tipe jpg.jpg akan muncul sebagai file yang terenkripsi. Ini juga sudah muncul di file manager. Terus untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar ditandatangan oleh akses sebagai contoh atau tidak, kita dapat mendecrypt kembali gambar. Itu dengan menekan menu decrypt or verify.
Setelah memilih file yang diinginkan, jika file tersebut benar ditandatangani oleh yang berwenang, maka tampilan akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Jadi sudah terlihat bahwa file ini sudah ditandatangani oleh penggunanya dengan emailnya dan dilanjutkan oleh beberapa detail penting lainnya. Selanjutnya untuk yang nomor 6, bagian percentile dan honeypot, kita mendapatkan studi kasus yaitu perusahaan JKL sering mengalami percobaan akses yang tidak sah ke server. Mereka ingin memasang percentile dan honeypot untuk memonitor dan mempelajari pola serangan. Jadi ada dua poin penting yang akan dilakukan, yaitu install dan konfigurasi percentile untuk mendeteksi dan merespon percobaan akses tidak sah. Kedua adalah pasang honeypot dan menyimulasikan beberapa serangan untuk mengumpulkan data, analisis data serangan, dan berikan laporan tentang pola dan tren serangan. Di sini sudah terinstall Portsentry, lalu dilanjutkan dengan mengkonfigurasi blok UDP atau TCP. Lalu kemudian kita memberi IP yang dipercayai. Di sini kita beri IP dari router. Lalu mencoba keefektifan Portsentry. Lalu kita bisa melihat bahwa dengan IP yang tidak diizinkan mengalami stuck atau error saat melakukan scanning. Jadi terbukti bahwa Portsentry berhasil mencegah perangkat-perangkat atau device yang tidak diizinkan untuk mengakses atau scan terhadap server. Sementara pada router yang memiliki IP diizinkan pada Portsentry dapat melakukan scanning dengan Nmap. Ini sudah terlihat dari port state dan node service. Honeypot, kita dapat mengganti klien dari Debian menjadi Kali lagi untuk mempermudah instalasinya. Dengan bantuan tools Sandbox, kita dapat menggunakan Honeypot. Jadi kita menggunakan query git clone, lalu kita lanjutkan dengan konfigurasi Sandbox. Lalu kita tinggal memakai honeypot pada tools dan konfigurasi auto agar cepat dan melihat IP klien dengan honeypot lalu mencoba akses. Lalu kita mencoba akses klien pada port 192.168.2.2 yaitu IP buatan klien dari root. Terlihat bahwa akses ditolak. Lalu respon honeypot dari serangan balik terlihat bahwa ada percobaan intrusion dengan beberapa detail-detail lainnya. Jadi kesimpulannya dalam simulasi ini server dan router dilindungi menggunakan tripwire dengan konfigurasi menetapkan IP yang diperbolehkan saja. Sebuah alat keamanan yang mampu mendeteksi perubahan file, sistem, dan aktivitas mencurigakan sehingga mencegah pemindaian oleh penyerang yang dilakukan dengan percobaan Nmap. Jadi, namun penggunaan honeypot dapat memberikan keuntungan tambahan dengan mengcounter serangan balik. Honeypot dirancang untuk menarik dan mendeteksi aktivitas mencurigakan serta mencatat detail dari percobaan serangan. Ketika server ingin memberantas penyerang atau klien yang mencurigakan dengan mengakses honeypot, honeypot akan langsung merespon dengan menolak koneksi tersebut. Pada saat yang sama, honeypot akan melacak informasi penting seperti IP, pengguna, dan perangkat yang digunakan oleh penyerang. Dalam situasi saat ini, simulasi ini terlihat bahwa serangan dapat dideteksi dan dicegah. Perlindungan yang diberikan efektif dan upaya serangan balik berhasil dilakukan dengan menggunakan honeypot dari informasi yang telah tercatat. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana kombinasi tripwire dan honeypot dapat memberikan lapisan keamanan yang kuat dan responsif terhadap aktivitas mencurigakan di jaringan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan bagian studi kasus nomor 7, yaitu password cracking. Dengan permasalahan perusahaan MNO ingin menguji kekuatan password yang digunakan oleh karyawan mereka untuk memastikan tidak ada password yang lemah. Yang pertama, itu kita akan menggunakan alat password cracking seperti John the Ripper untuk menguji kekuatan password yang digunakan. Yang kedua itu ada analisis hasil dan identifikasi password yang lemah, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dalam pembuatan password di perusahaan. Bisa di next mungkin. Selanjutnya itu kita akan mencoba dulu menggunakan perusahaan MNO ingin menguji kekuatan password yang digunakan oleh karyawan mereka untuk memastikan tidak ada password yang lemah. Ada opsi Jack the Ripper yang disarankan untuk membobol password, tetapi di sini kita akan menggunakan opsi lain terlebih dahulu, yaitu Medusa.
Di sini kita akan berusaha mengakses suatu file dari jaringan host. Kita akan menggunakan tools Medusa pada klien dan membuat file password.txt yang berisi tulisannya adalah passwordnya adalah saya capek. Ini merupakan simulasi bahwa password.txt merupakan file berisi informasi penting. Di sebelah kiri itu kita membuat file dummy yang txt isinya adalah password. Yang sebelah kanan itu pada klien atau sebagai penyerang kita akan menginstal Medusa dengan apt.get install. Bisa di next. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan Nmap terlebih dahulu untuk melihat port-port yang terbuka. Dan jika misalnya kita sudah tahu port mana yang akan kita serang, dalam contoh ini kita akan mengambil SSH, kita akan melakukan pembobolan pada server menggunakan perintah Medusa. Di sebelah kanan bisa kita lihat, setelah kita jalankan Medusa min h, min u, nama usernya, min p, pass.txt, min m ssh, dia akan langsung menampilkan account check SSH dengan usernya beserta isi dari file txt-nya. Baik, dan setelah itu, setelah ini kita sudah mendapatkan gambaran mengenai uji coba dari pembobolan password cracking, kita akan dapat mengevaluasi password ketahanan menggunakan John the Ripper. Bisa di next lagi. Nah, dalam penginstalan Jack the Ripper ini, kita akan menggunakan Debian kali. Di sebelah kiri atas, itu kita menginstal terlebih dahulu Jack the Ripper-nya dengan apt-get jack. Nah, sebelah kanan, password yang telah kita buat, akan kita melakukan hashing terlebih dahulu. Dan di bawah, itu kita akan melakukan percobaan dengan perintah John format raw min md5 password txt, dan Jack the Ripper pun akan langsung menganalisa tingkat kebaikan dari password yang telah kita buat atau kita hash. Bisa di next. Dan yang terakhir itu ada studi kasus kita mengenai Comprehensive Network Security Assessment. Dalam studi kasus, perusahaan PQR mengalami peningkatan aktivitas yang mencurigakan di jaringan internalnya. Mereka meminta Anda untuk melakukan penilaian keamanan jaringan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerentanan, dan memberikan solusi untuk meningkatkan keamanan. Yang pertama itu kita akan melakukan pemetaan menggunakan alat seperti Nmap. Kedua, kita menggunakan OpenFast untuk melakukan penilaian kerentanan pada jaringan. Yang ketiga, kita akan menggunakan John the Ripper untuk menguji kekuatan password. Yang keempat, kita akan mengkonfigurasi Snort sebagai sistem deteksi intrusi untuk memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kriptografi simetris dan asimetris untuk melindungi data sensitif perusahaan. Oke, bisa di next. Nah, kita akan melakukan beberapa simulasi yang akan dijalankan sesuai dengan topologi dan mungkin akan diambil dari percobaan-percobaan sebelumnya dikarenakan memiliki kasus yang mirip hingga sama. Dalam kasus ini, yang sama itu terdapat pada kasus 1, 2, 3, dan 5, dan kasus 4, Snort, itu baru akan dicobakan percobaan lagi. Yang pertama itu ada pemetaan jaringan lengkap untuk mengecek port Nmap. Pada soal nomor 1, yang paling efektif itu adalah menggunakan Nmap-sf, itu dengan yang paling stealth, lalu kita akan memasukkan IP-nya sehingga kita dapat melihat port-port yang terbuka. Selanjutnya, itu kita juga tidak lupa menambahkan tripwire agar jaringan terpantau dengan menambahkan rule-rule seperti deteksi intruder. Nah, kita juga dapat menggunakan port sentry untuk membatasi IP yang terpercaya saja sehingga jaringan relatif menjadi lebih aman. Nah, sebelah kiri kita akan memblok semua jaringan UDP dan TCP, dan di sebelah kanan kita akan memberi pengecualian pada IP router. Setelah itu, kita akan disarankan juga melakukan scanning secara menyeluruh dengan bantuan OpenFast. Hal ini akan melihat seluruh kerentanan yang ada. Di sebelah kiri kita akan memasukkan target IP server sesuai topologi. Di sebelah kanan atas kita melakukan jalan running testnya. Dan di sebelah bawah itu kita akan melihat hasil scanning dengan total port yang terbuka itu ada 3, ada TCP, dia juga lemah terhadap SSH, dan ada juga ICMP. Bisa di next. Lalu kita juga menggunakan John the Ripper untuk memeriksa kerentanan password management agar dapat mengetahui tingkat keefektifannya. Di sebelah kiri seperti sebelumnya kita melakukan hashing, dan sebelah kanan kita akan melakukan John the Ripper dengan format raw strip MD5.
Selanjutnya perusahaan itu ingin melakukan sebuah simulasi penyerangan antara penyerang dan pertahanan menggunakan konfigurasi Snort sebagai sistem deteksi intruksi untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Pastinya kita perlu meng-setup terlebih dahulu Snort-nya. Di sebelah kiri itu kita akan menginstalasi backup source.list kali terlebih dahulu karena kita akan mereplace-nya. Dan sebelah kanan kita akan menghapus update pada apt agar tidak ada yang bertabrakan saat instalasi Snort. Bisa di next. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file, itu source list, itu berisi link-link atau directory yang kita butuhkan untuk menginstalasi si kali ini. Setelah itu kita akan mendapatkan key agar si key ini merujuk pada source.list, sehingga pada apt.getUpdate kita akan menginstal dari link-link yang telah kita masukkan ini. Bisa di next lagi. Sebelah kiri itu mengupdate apt dengan source yang sudah dimodifikasi. Terlihat banyak sekali tambahan, yaitu dari source-source yang kita tambahkan semuanya. Setelah kita sudah update-nya selesai, yang artinya seluruh library tersebut sudah di-download, kita akan melakukan apt.install snort pada sistem. Bisa di next lagi. Lalu ketika snort ini sudah terkonfigurasi, kita akan mensimulasikan DOS. Nah, melakukan simulasi DOS ini tentunya bukan sebuah hal yang mudah, tetapi kita dapat tes dengan hasil cobaan orang lain yang diekspor melalui Wireshark. Kita akan mengambil sampel DOS dari serangan samplecaptures.wireshark wiki. Itu sebuah website yang menyediakan kumpulan file-file dari serangan-serangan. Nah, serangan-serangan ini biasanya diekspor dalam bentukan file .cap. Yang sebelah kiri itu kita mengambil file teardrop.cap. Kita akan mensimulasikan serangan terlebih dahulu kepada Snort dengan perintah snort.min_l/minvars/log/snort. Ini kita akan menyimpan semua log kita ke direktori Snort tersebut. Lalu kita akan memilih serangan yang kita pilih, yaitu minvar. Dalam kasus ini, filenya terdapat pada home user, yaitu teardrop.cap. Setelah kita enter, dia akan menjalankan IDS modenya. Dan yang sebelah kanan, Snort itu berjalan dengan berhasil. Simulasi pada perusahaan untuk mengetes Snort cenderung efektif karena dapat membaca ancaman yang diberikan. Kita dapat melihat ada action starts, itu ada memberikan alert sebanyak 5 buah serangan. Bisa di next. Nah, setelah sistem Snort untuk pertahanan sudah berhasil dan terbukti dapat menerima alert dari DOS, kita akan membuat sistem enkripsi berupa AES untuk perpindahan data dan tanda tangan digital sesuai permintaan dari perusahaan PQR. Dengan bantuan library kriptografi dalam Python, kita dapat membuat fungsi AES. Nah, berikut ini merupakan program untuk pengirim, yaitu encrypt text. Dia akan membuat sebuah fungsi bernama encrypt message, lalu message yang meminta inputan berupa message, lalu ada juga key-nya yang akan di-generate secara random, lalu nanti dia akan memberi output berupa tes yang sudah dienkripsi. Nah, berikut ini adalah outputnya. Kita akan mencoba inputan, kode berangkasnya adalah 069042. Dia akan mengenerate key-nya. Key-nya ini akan perlu kita simpan secara bersama untuk jangka panjang. Sementara encrypt message-nya ini yang nantinya akan kita kirim melalui email ataupun flash disk. Selanjutnya itu ada pada saat penerima ingin membuka pesan, pastinya diperlukan juga program untuk mendekrip atau membongkar program yang telah dienkripsi, yaitu di atas ada fungsi dari decrypt message-nya yang akan meminta sebuah key dan ciphertext, dan key dan ciphertext ini akan kita masukkan melalui inputan, dan file hash-nya juga kita masukkan lewat inputan, lalu program nantinya akan mengeluarkan output berupa teks yang original. Bisa di next. Di sebelah atas itu ada contoh dari ketika kita untuk ingin mendekripsi, kita akan memasukkan key-nya terlebih dahulu. Setelah key-nya masuk, kita memasukkan teks yang terenkripsi, yaitu teks yang dikirimkan tadi, dan hasil decrypt-nya sama seperti yang kita inputkan tersebut, yaitu kode berangkas adalah 069042. Berikutnya, setelah kita sudah selesai membuat sistem keamanan untuk enkripsi, kita akan melanjutkan menyelesaikan masalah, yaitu tanda tangan digital, yang menggunakan Cleopatra oleh GNU PNG. Setelah kita mendownload seluruh GNU PNG yang diperlukan,
kita pastinya membuka aplikasi dan membuat kunci baru. Kunci baru itu terdapat pada sertifikat, lalu kita new key pair. Lalu kita perlu memasukkan informasi-informasi dan jangan lupa mencoteng untuk protect the generated key with a passphrase, karena ini akan menunjukkan bahwa key tersebut telah dienkripsi. Jika berhasil, akan menunjukkan pop-up seperti di bawah. Bisa di next. Lalu setelah itu, kita akan membuat simulasi ketika kita ingin mengenkripsi suatu tanda tangan atau kita ingin menandatangani suatu file. Nah, caranya gimana? Di sebelah kiri atas, kita akan pilih dulu kode inskripsi yang diinginkan, kemudian tekan sign encrypt pada kanan atas, yang nantinya akan membuat sebuah inputan bisa berupa gambar ataupun file. Dalam kasus ini, kita akan memilih gambar berupa tanda tangan yang bernama ttd.jpg. Setelah itu dia akan meminta konfirmasi kembali bahwa yang menandatangani itu siapa dan enkripsi itu seperti apa. Jika sudah selesai, kita dapat memilih outputnya itu mau di directory mana. Di sini kita akan memilih outputnya itu pada cuser axel download /ttd.jpg. Nah, jika kita sudah melakukan sign atau enkripsi, dia akan menampilkan konfirmasi result seperti di sebelah kiri, dan kita akan mengecek pada folder yang telah kita setup, telah muncul file baru bernama ttd.jpg. Nah, ttd.jpg ini dia akan memilih icon seperti tanda kunci yang melambangkan bahwa file tersebut itu telah dienkripsi menggunakan tanda tangan yang telah dibuat. Next. Nah, yang terakhir tentunya kita akan mengecek apakah file ini beneran ditandatanganin dan kita ingin melihat nih file ini tuh ditandatanganin oleh siapa. Nah, kita dapat menggunakan fitur decrypt. Setelah kita menggunakan fitur decrypt, kita akan memilih directory dan filenya. Dalam kasus ini seperti pada yang telah kita simpan kemarin itu pada cuser axel download, dan ketika kita memilih filenya yaitu kita tulis di situ ada ttd.jpg menjadi ttd.jpg saja. Lalu ada konfirmasi bahwa valid signature by email yang telah menandatangani file tersebut. Jadi dengan ini seluruh studi kasus dari perusahaan telah selesai dilaksanakan, baik dari melakukan pemenataan dari Nmap, menggunakan OpenVAS untuk melihat kerentanan jaringan, menggunakan John the Ripper, konfigurasi Snort untuk mengetes DOS secara real time, dan implementasi kriptografi, baik itu melalui simetris AES maupun asimetris melalui GNU PG Cleopatra. Mungkin untuk penutupan akan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, terima kasih, Axel. Eh, Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari hasil laporan penguas praktikum keamanan data dan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.